Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Safira dari kelas 28F. Nah, tujuan saya membuat vlog ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu KTI. Nah, di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang konsep dasar karya tulis ilmiah. Nah, menulis merupakan sebuah kegiatan yang telah dilakukan sejak aksara hieroglif dan cuneiform atau aksara paku. Yang pertama kali ditemukan oleh bangsa Mesir kuno dan Sumeria kuno pada tahun 300 sebelum Masehi. Nah, di sini tulisan juga menjadi suatu alat rekam untuk menggambarkan suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman dulu sampai saat ini. Tanpa adanya karya tulis seperti lentara, prasasti dan lain-lain, kita tidak tahu apa pemikiran dari para filsuf-filsuf atau empu-empu di tanah Jawa. Nah, di sini yang artinya menulis merupakan suatu cara yang bisa kita lakukan agar walaupun raga kita telah tiada di telan bumi, karya-karya kita masih tetap berjalan melampaui dari masa hidup kita. Nah, karya tulis ilmiah, karya tulis juga sudah ada dari zaman dahulu. Nah, dari zaman dahulu hingga saat ini, karya tulis bisa dibedakan menjadi dua, yaitu karya ilmiah dan karya non ilmiah. Nah, ilmiah yaitu artinya suatu dengan kaidah pengetahuan atau keilmuan. Nah, sedangkan karya non ilmiah itu kebalikan dari ilmiah. Nah, karya ilmiah adalah suatu yang subjek, irasional dan mungkin malah tidak fiktif. Nah, karya non ilmiah yang paling mudah kita temukan yaitu seperti jurnalistik atau berita, atau karya sastra, karya sastra seperti novel, puisi, cerpen, itu juga merupakan karya non ilmiah. Nah, dan banyak juga yang mengatakan bahwa kitab-kitab merupakan karya non ilmiah, namun terdapat masih diperdebatkan apakah kitab-kitab merupakan karya non ilmiah atau karya ilmiah. Nah, ada juga dari beberapa definisi menurut para ahli tentang karya ilmiah, yaitu yang pertama menurut Widya Martaya 1997 mengatakan bahwa suatu karya yang membuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, sedangkan Jones mengatakan juga bahwa karya ilmiah merupakan suatu karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu atau profesional dalam yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah yaitu adalah suatu karangan yang berdasarkan dari kaidah atau penelitian yang ditulis atau setelah kita meneliti dan ditulis. Nah, pada mulanya karya ilmiah adalah tulisan yang ditulis berdasarkan atau suatu penelitian. Namun berjalannya waktu sekarang mulai berkembang suatu paradigma baru bahwa suatu karya tulis ilmiah tidak harus didasarkan atas penelitian saja, melainkan juga suatu kejadian terhadap suatu masalah yang dianalisis oleh ahli secara profesional. Sehingga dapat dirangkumkan bahwa karya ilmiah adalah suatu karya yang harus memenuhi syarat paling tidak yang pertama, yaitu isi kajian pada lingkup pengetahuan ilmiah. Yang kedua yaitu langkah pengerjaannya menggunakan metode atau cara berpikir ilmiah, dan sosok tampilannya memenuhi syarat sebagai suatu tulisan keilmuan. Nah, adapun jenjang paling rendah dari karya ilmiah yaitu merupakan gabungan dari berbagai fungsi usaha untuk mendapatkan pengetahuan baru dengan segala cara yang dilakukan oleh manusia, seperti dengan cara eksperimen dan kurang mantap atau kurang profesional, dengan mencoba-coba atau dengan memberikan sesuatu secara serius.